Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara tekan tombol merah dan aktifkan loncengnya agar mendapat lanjutan ceritanya. Kali ini saya menceritakan alur cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 20. Rombongan kaisar melanjutkan perjalanan ke Sichuan. Di waktu malam hari, dua sosok bayangan berkelebat di atas genteng rumah-rumah yang dijadikan tempat istirahat rombongan kaisar. Mereka ini bukan lain adalah Bu Swinio dan Liam Tuanqi. Mereka memasuki kamar kaisar. Ketika dua pedang menusuk tubuh di atas pembaringan, keluarlah pekik maut yang ternyata bukan kaisar. Mereka cepat melompat dan keluar dari kamar melalui jendela. Namun dalam sekejap telah dikepung oleh belasan orang pengawal. Terjadilah pengeroyokan yang makin lama makin banyak pengawal yang datang mengeroyok. Tiba-tiba terdengar Swinio mengeluh perlahan ketika bahu kirinya terkena hantaman gagang tombak. Namun mereka terus mengamuk untuk dapat membunuh sebanyak mungkin musuh sebelum mereka berdua dirobohkan. Tiba-tiba terjadi perubahan. Para pengeroyok menjadi kacau balau. Terdengar pula suara cambuk yang disusur jerit kesakitan. Beberapa orang pengeroyok telah roboh terkena sambaran cambuk berduri. Juga ada pengeroyok yang dilempar-lemparkan sepasang lengan yang amat kuat. Mereka adalah Xuanzu dan Quelun. Telah diceritakan sebelumnya, Xuanzu pergi meninggalkan puncak awan merah untuk mencari ayahnya. Dan Quelun yang merasa tertarik kepada gadis cantik jelita itu segera pamit dan cepat lari mengejar Xuanzu. Racun bumi hanya tersenyum melihat semuanya pergi. Xuanzu menceritakan keberadaannya kepada Quelun dan sekarang hendak mencari ayahnya yang bernama Ausiankok dari Pulau Neraka yang belum pernah dilihatnya dan tidak tahu di mana keberadaannya. Quelun memandang dengan mata terbelalak mendengar Pulau Neraka, karena menurutnya Pulau Es dan Pulau Neraka hanyalah pulau-pulau yang ada dalam dongeng saja. Demikianlah, kedua orang muda ini melakukan perjalanan bersama dan makin eratlah hubungan di antara mereka. Ketika Xuanzu dan Quelun melihat dua orang muda yang mengamuk dan dikepung oleh para pengawal, dua orang muda yang mengamuk telah menderita luka-luka, namun tidak menyerah dan terus mengamuk. Quelun dan Xuanzu kagum akan keberanian dan kegagahan dua orang muda tersebut. Kemudian Quelun dan Xuanzu menolong dan menyuruh mereka kabur. Setelah dua orang muda itu sudah tidak terlihat, Quelun dan Xuanzu pun kabur mengikuti dua orang muda tadi. Menjelang pagi, Xuanzu dan Quelun melihat dua orang yang ditolongnya sedang menanti mereka di sebuah hutan besar. Swinio dan Tuanqi maju dan memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan ke depan dada, membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Mereka saling memperkenalkan diri. Swinio dan Tuanqi kaget dan belum pernah mendengar nama Ausiankok dari Pulau Neraka. Swinio dan Tuanqi mengajak Xuanzu dan Quelun untuk mencari keterangan selengkapnya di sekitar kota raja, karena di sana banyak tokoh-tokoh Kangou. Setelah berhasil menduduki ibu kota Tiang'an, Jenderal Anglusan tidak melupakan janji-janjinya kepada para pembantunya yang telah berjasa. De Quatlin, bekas ratu Pulau Es, diangkat menjadi panglima pengawal, dan putranya Han Buong diberi anugerah pangkat pangeran. Ouyang Cincu diangkat menjadi Kokcu, guru penasehat negara,
dapat dibayangkan betapa girangnya hati Dequatlin. Dequatlin mengadakan pesta atas pengangkatannya dan pengangkatan anaknya. Lewat tengah malam, para tamu sudah pulang, dan yang tinggal hanyalah 14 orang pimpinan pengawal yang dijamu di ruangan dalam. Pada saat itulah berkelebat bayangan 3 orang. Para pelayan melihat 2 orang muda cantik dan laki-laki yang sudah berdiri dengan sikap angker segera melapor. Liu Bei memberi isyarat kepada Swat Hong. Putrinya, Swat Hong mengangguk dan dengan gerakan yang amat cepat, darah itu sudah meloncat dan menyelinap lenyap. Sedangkan ibunya dan Ausian Kok sudah menerjang ke dalam ruangan ketika melihat pelayan tadi pergi melapor. Dequatlin wajahnya berubah pucat ketika melihat munculnya Liu Bei. Dequatlin langsung menyerang Liu Bei, namun dihadang Ausian Kok. Sedangkan rekan Dequatlin, walaupun berjumlah banyak, ternyata tidak mampu mengimbangi amukan Liu Bei, sehingga berturut-turut roboh beberapa orang di antara mereka. Pada saat itulah berkelebat bayangan yang gesit dan tampaklah Swat Hong yang membawa pedang di punggungnya dan sebuah buntalan kain sutra. "Ibu, aku berhasil!" teriak Swat Hong sambil menerjang maju merobohkan 2 orang pengeroyok ibunya. Dequatlin merasa diakali Liu Bei. Dia marah sekali. Liu Bei berteriak agar Swat Hong menyelamatkan pusaka Pulau Es lebih dulu. Ketika Swat Hong berlari keluar, dia terkejut melihat pasukan pengawal datang memasuki istana. Pasukan pengawal yang bersenjata lengkap dipimpin oleh Aoyang Cincu. Tiba-tiba dia melihat 4 orang juga datang. Dia menjadi girang sekali ketika mengenal 2 orang di antara mereka adalah Kuen Lun dan Xuan Chu. Swat Hong berkata, "Xuan Chu, ayahmu berada di dalam bersama ibuku, sedang dikepung para pengawal." Betapa senangnya Xuan Chu mendengar ayahnya berada di situ. "Siapakah 2 orang ini?" Swat Hong bertanya sambil menuding kepada Swinyo dan Tuan Qi. Bu Swinyo dan Lim Tuan Qi memperkenalkan diri. Dalam kondisi mendesak, Swat Hong menitipkan pusaka Pulau Es pada Swinyo dan Tuan Qi dan disuruh menunggu di puncak awan merah di tempat kediaman racun bumi di pegunungan Tai Hang San. Ketika Swat Hong, Kuen Lun dan Xuan Chu tiba di dalam, ternyata Liu Bei dan Ausian Kok telah dikepung ketat. Dengan saling membelakangi, Liu Bei dan Ausian Kok mengamuk dengan hebat menghadapi para pengawal istana. Swat Hong melihat Dequatlin berlari pergi ke dalam istana. Swat Hong maklum bahwa wanita itu tentulah hendak memeriksa simpanan pusakanya. Swat Hong menyentuh tangan Xuan Chu yang sedang memandang dengan mata merah hampir menangis kepada laki-laki setengah tua yang mengamuk dengan gagahnya. Kuen Lun berteriak sambil maju ke arah pertempuran. "Jiwi Lo Cianpei, saya adalah Kuen Lun, sahabat baik Nona Swat Hong dan Nona Xuan Chu. Mereka sedang mengejar si iblis betina, Dequatlin." Betapa senangnya dan khawatirnya Ausian Kok mendengar anaknya juga berada di sekitar wilayah pertempuran, dan semangat bertempurnya pun menggelora. Swat Hong melihat Dequatlin kebingungan mencari keberadaan pusaka Pulau Es. Swat Hong berkata, "Hai iblis betina, kau mencari apa? Pusaka Pulau Es telah aman." Bersambung ke jilid 21.